Ya, kita lanjutkan untuk bab 3 ya, terkait menghitung peluang bersyarat gitu ya. Nanti ada peluang total dan kaidah Bayes ya. Kita coba soal yang pertama. Misalkan di sini 15% dari populasi suatu negara adalah wanita dengan pendidikan sarjana. Nah, ini kita misalkan saja ya. Ini peluang di wanita ya. W itu adalah yang terpilih adalah wanita ya. S ini sarjana ya, berarti ini pendidikan sarjana ya, ini S. Nah, kita notasikan dengan S. Artinya apa di sini? Peluang bahwa wanita dan juga dia sarjana adalah 15% atau 0,15 ya, 15%. Nah, kemudian total sarjana, peluang dari sarjananya adalah 25% atau 0,25. 60% dari sarjana adalah perempuan. Nah, dari sarjana berarti ini diketahui ya, diketahui yang adalah sarjana. Berarti berapa persen, berapa peluang bahwa dia perempuan apabila diketahui dia itu sarjana. Nah, ini pertanyaannya. Ini saya pikir bisa, ini kan sama dengan peluang dia wanita dan juga sarjana ya, dibagi dengan peluang sarjana. Nah, ini sama ya, 0,15 dibagi 0,25. Nah, ini ya. Nah, berarti sama saja 0,6 ya, atau sama berapa persen kalau ditanya, berarti 60%. Ini jawabannya sudah 60% ya, kunci jawabannya. 60%. Ini peluang bersyarat. Sama juga seperti ini, kita coba dalam suatu perguruan tinggi teknik, semua siswa diharuskan mengambil kalkulus dan fisika. Statistik menunjukkan bahwa 30% dari siswa perguruan tinggi mendapatkan nilai A dalam kalkulus. Nah, ini kita misalkan nih. Ini misalkan peluang kalkulus dapat A. Nah, PK ya, misalkan kita notasikan dengan K ini. 32% atau 0,32 ya. Dan 20% dari mereka mendapatkan nilai A dalam kalkulus dan fisika. Nah, berarti ini kan kalkulus dan ya, dan fisika. Ini berarti kita misalkan tadi apa? Peluang kalkulus dan fisika. Kita fisika ya. Kita tuliskan dengan fisika. Saya tidak tulis dulu secara ini karena biar menghemat waktunya. 20% 0,2. 0,2. Jadi di sini nah seorang Gino, ini nama orang ya. Gino seorang mahasiswa yang dipilih secara acak dari perguruan tinggi ini. Dia telah lulus kalkulus dengan nilai A, telah lulus nih. Berapa dia mendapatkan nilai A dalam fisika? Nah, ini kan berarti peluang dia mendapatkan fisikanya A jika diketahui kalkulusnya A. Ini FK. Ini sama kayak tadi. Berapa peluang dia F dan K? Nah, gitu ya. Dibagi dengan peluang kalkulusnya dapat A. K-nya itu kalkulusnya A ya. Ini sudah dapat diketahui 0,2 dibagi 0,32. Nah, 0,2 bagi 0,32 nanti 0,625. Ini sama nih. Kunci jawabannya 0,625. Seperti itu. Jadi kita harus baca ya sehingga bisa memahami, dimodelkan dalam bentuk peluang bersyarat. Ini yang ketiga. Ada 5 anak laki-laki ya, misalkan L1 ya. L1, L2 sampai dengan L5 ya. Dan 6 perempuan berarti P1, P2 sampai dengan P6. Nah, ini. Untuk ujian lisan, guru mereka memanggil mereka satu persatu secara acak ya. Yang pertama A-nya, berapa peluang anak laki-laki dan perempuan bergantian. Nah, kalau bergantian ini karena jumlahnya beda, nggak mungkin laki-laki dulu ya. Karena kalau laki-laki dulu nanti di akhir perempuan itu, setelah perempuan, perempuan lagi. Nah, maka mau tidak mau ya, mau tidak mau posisinya adalah perempuan dulu ya. Entah ini perempuan pertama atau perempuan ke-6, bebas ya. Pokoknya perempuan dulu, baru itu laki-laki ya. Perempuan lagi, kemudian laki-laki ya. Perempuan, laki-laki,
perempuan, laki-laki gitu ya. Perempuan, laki-laki, baru perempuan. Maka kita lihat laki-lakinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Perempuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau tidak mau seperti ini. Ya. Ya udah kita cari berapa peluang perempuan yang di sini. Bebas kan? Ada berapa? Ada 6. Maka ini ada 6 kemungkinan, ya. Di sini ada 6 kemungkinan. Atau kalau mau langsung ke peluangnya, ya di sini berarti ada berapa peluang? Ya, 1/6, ya. Karena dipilih 1 dari 6 perempuan. Yang laki-laki ya dipilih 1 dari 5, maka 1/5. Yang ini ya sudah berkurang, makanya 1/5 perempuannya. Ini juga 1/4 gitu ya. Nah, lakinya kan sudah 1 sudah diambil. Ini nanti 1/4 lagi. Ini nanti 1/3 karena laki-lakinya sudah berkurang. 1/3. Ini 1/2 laki-lakinya. Ya. Kemudian ini perempuannya juga sama. Nah, ini karena tidak ada pilihan lagi, mah ya 1 dia. 1/1, ya ini 1/1 mudahnya gini. Ya. Dan perempuan bergantian. Nah, mau nggak mau kalau kita hitung 1 dibagi dengan ini, nanti kalau kita hitung hasilnya 0,00216. Ya, ini hasilnya. Kemudian yang B. Berapa peluang bahwa anak laki-laki disebut pertama? Disebut pertama berarti mau tidak mau laki-laki, 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 laki-laki sebanyak 5. Baru perempuan, 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 perempuan sebanyak berapa kali? 6 kali. Nah, ini bebas nih. Ya, bisa laki-laki pertama gitu ya. Juga sama, perempuan juga sama. Ya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Ya ini 1/5. Ya, ini nanti 1/5 yang pertama ya. 1/5 ini nanti 1/4 dikali 1/3 kali 1/2, mau nggak mau 1/1 ya. Karena nggak ada pilihan lagi yang ini. Yang perempuan juga sama nih, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 ya, 1/1 nanti. Kan terakhir ya, dia mau nggak mau dia dipanggil. Nah, perkaliannya kan sama, cuma beda urutan saja. Ini hasilnya akan sama. Dan kalau kita bandingkan, peluangnya sama. Ya, sama-sama berapa? 0,00216. Kemudian, selanjutnya di sini ada 5% dari laki-laki ya, laki-laki dewasa di sini ya. 5% of men ya di sini, dan 0,25% dari wanita adalah buta warna ya. Berapa peluang bahwa secara random orang dipilih secara random dinyatakan dia buta warna? Ya berarti berapa peluang dia buta warna gitu ya. Nah, ya bisa dipilih laki-laki ya. Bisa peluang dia laki-laki terpilih ya. Kemudian kali apa? Peluang dia buta warna ya, colorblind atau buta warna jika diketahui dia laki-laki. Ditambah ya, peluang dia perempuan terpilih ya, woman gitu ya. Peluang dia buta warna jika diketahui dia perempuan. Jadi kalau kita gambarkan dalam suatu misalkan himpunan, ini himpunan apa? Orang yang buta warna ya. Nah, kita bisa bagi dua nih ya. Ini laki-lakinya, ini perempuannya, ini seperti ini. Berapa peluang laki-laki? Ya kalau nggak laki-laki perempuan, maka ini 1/2,5. Ini berapa? 0,05. Karena berapa? 5%. Yang ini berapa? Ya 1/2 atau 0,5 dikali 0,2. Oh, 0,5%. Ini 0,025. Berarti 0,0025 ya. 0,0025 ya. Nah, seperti ini tinggal dikalikan, ada dijumlahkan hasilnya 0,02625 ya. Seperti ini sesuai dengan jawaban ini. Ganti jawabannya. Itu untuk soal yang ini.
Nah, berikutnya untuk posisi ini kanker ya, sama ya kayak tadi orang sakit ya. Kanker tertentu ditemukan pada satu orang ya. Satu orang di sini apa nih dalam 5.000 orang, berarti apa peluang dia kanker ya. Nah, peluang dia itu kanker itu terkena kanker berapa? 1/5.000 ya. 1 dibagi 5.000, satu orang dalam 5.000 ya. 1 dibagi 5.000 kalau kita hitung adalah 1 dalam 5.000 orang itu 0,0002 ya. Jika seorang memiliki penyakit ini ya, kemudian dalam 92% kasus ya, prosedur diagnostik akan menunjukkan bahwa dia benar-benar memilikinya. Jadi yang dimaksud apa di sini? Dia akan teridentifikasi, terdiagnosisnya itu kanker. Apabila dia memang berpenyakit, maka peluangnya berapa? Jadi peluang dia dia itu diagnosis kanker gitu ya. Apabila dia memang penyakit kanker, maka dia berpeluang 0,92 ya, atau 92%. Kemudian jika seseorang tidak memiliki penyakit ini, berarti dia bukan ini ya, bukan pengidap kanker ya. Maka prosedur ini ya dalam satu dari 500 memberikan kasus positif palsu ya. Jadi dia disebutkan terdiagnosis kanker D ya. Jika diketahui dia bukanlah penyakit kanker, berarti komplement ya, maka dia 1/500 ya. Jadi kalau 1/500 adalah 0,002 ya. Nah, pertanyaannya berapa probabilitas atau peluang bahwa hasil tesnya positif dia menderita kanker ya. Pertanyaannya adalah positifnya. Peluang bahwa D dia terdiagnosis positif kanker. Nah, D sama ya tadi. Kalau dia kita buat penggambarannya ya. Jadi kalau namanya dia itu diagnosis dia positif kanker, kan bisa jadi apa? Bisa juga dia dari K-nya yang memang punya kanker, emang yang tidak punya kanker gitu ya. Nah, ini sama seperti tadi ya. Jadi ini sama saja, peluang bahwa dia itu merupakan dari kanker, kemudian dia terdiagnosis dia kanker dari K ya, dari memang pengidap kanker, ditambah dengan peluang dia bukan pengidap kanker. Nah, ini terdiagnosis dia positif padahal dia bukan kanker. Nah, berapa peluang dia mengidap kankernya tadi ini? PK-nya 0,002. Nah, dikali DK-nya 0,92. Kalau bukan pengidap kanker berapa ya? Kebalikannya 0,9998 berarti dari sini ya. Dikali, nah dapatnya 0,002. Kecil ya. Nah, kalau kita kalikan nanti dijumlahkan dapatnya adalah 0,084 dan sekian-sekian, tapi dibulatkan 0,084. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kasus dan kita berusaha pecahkan dengan menggunakan hukum peluang total ya. Hukum peluang total. Nah, itu yang bisa diberikan, semoga bisa memahami apa yang dipelajari.